Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrah lil Islam, wa ma yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan kharajan ka'annama yas'adu fis sama, kadzalika yaj'alullahu ar-rijalan 'alal ladzina la yu'minun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Wa qala Hafizah Ibnul Qayyum, ad-dinu kullu khuluq, faman zada alaika fi khuluq zada alaika fid din. Pertama, di mukadimah ini mari kita sampaikan kalimat takzim, kalimat pujian, kalimat syukur hanya milik Allah. Allah Rabbul Izzati, Allah yang sempurna dengan segala kenikmatan yang Allah limpah ruahkan kepada kita, sehingga kita diisrakan dari rumah kita, dijalankan dengan sengaja oleh Allah untuk hadir, untuk bisa mendapatkan bagian dari pahala kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Oleh karenanya, kenapa pujian ini selalu wajib kita sampaikan? Bayangkan kalau Allah memberikan ganjaran pahala yang Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau akan menghitung nikmatku, engkau tidak mungkin akan menghitungnya. Ini maha luasnya, maha murahnya, maha rozaknya, maha pemberi rezeki. Allah katakan, Allah menyatakan dirinya, innallaha khairur raziqin. Jadi Allah yang berhak, Allah yang menentukan, Allah yang memberikan kita semua tentang segala kenikmatan yang lahir, yang batin, yang nyata, yang tersembunyi. Inilah Allah. Salah satu yang Allah buktikan, jangankan kita bayangkan untuk ganjaran pahala sholat subuh berjamaah, sholat sunnah saja, sholat sunnah qobliyahnya atau sholat fajri itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau seandainya kita mendapatkan itu semuanya, orang beriman mendapatkan pahala itu, masih muatkah bumi ini? Ternyata masih muat. Bayangkan nanti diberikan oleh Allah dalam salah satu hadis diriwayatkan, kalau seandainya kita nanti akan ditempatkan oleh Allah di surganya Allah, kalau seandainya seseorang naik kuda dengan kecepatan yang sangat cepat, itu lebih kurang 70 tahun untuk mengelilingi tamannya surga. Lebih kurang 70 tahun. Enggak sampai, maksudnya nggak mungkin bisa mencapainya itu. Bayangkan. Oleh karenanya, dengan segala kemuliaan, dengan segala kebesaran Allah, Allah menghadirkan kita. Allah mencintai kita.
Makanya dalam surat Al-An'am ayat 125 Allah katakan, kita dikehendaki oleh Allah hadir di sini karena Allah cinta, sayang. Kenapa sayangnya Allah? Allah sudah menyediakan surga buat kita. Allah sudah memfasilitaskan di dunia ini jalannya untuk mendapatkan surga. Surganya yang kita nikmatin yaitu kalau seandainya kita berumah tangga yang Allah katakan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika la'ayatil liqaumi yatafakkarun. Ini kembali lagi kepada kita. Kita dikasih ketenangan, dikasih kenyamanan, dikasih kesejahteraan, dikasih kulu minallah, semuanya dari Allah. Oleh karenanya pantas kita bersyukur. Ini kenikmatan. Yang kedua, kalau seandainya kita menghitung nikmat Allah, Allah sampai suruh nulis dalam akhir surat Al-Kahfi, suruh nulis kita. Kalau engkau, kita siapa saja yang sanggup nulis sampai yang namanya seluruh lautan yang ada di muka bumi ini, ranting disuruh ambil buat nulis, akan menghitung kenikmatan atau ilmunya Allah tidak akan kita bisa tuliskan, disuruh tambah lagi. Bayangkan, jadi sangat luasnya. Makanya Allah katakan wasi'un alim. Jadi rezekinya Allah tuh sangat luas. Kasih sayangnya Allah sangat luas. Maghfirahnya Allah juga demikian. Rahmatnya Allah juga demikian. Al-izzatu minallah. Kemuliaan datangnya dari Allah. Makanya mesti kita cari, makanya mesti kita raih, makanya mesti kita rebut. Salawat teriring salam selalu kita sanjungkan kepada idola kita, kepada harapan kita, kepada yang kita amanahkan, yang kita mohonkan, yaitu untuk mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua. Ayo. Saya mau ke Cianjur ngerahin yang sumbangan iya. di sini. Iya. Mohon doanya. Amin. Mudah-mudahan nyampe di Iya. Ibu-ibu, ini dari perwakilan masjid yang diwakili oleh bendahara kita Bapak Haji Jainuddin. Alhamdulillah juga beliau baru pulang umroh, mudah-mudahan kemuliaannya masih diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan berangkat untuk menuntaskan apa yang kita sudah berikan, infak sedekah kita untuk membantu daripada orang yang di Kabupaten Cianjur itu. Mudah-mudahan sampai kepada tujuannya dan ini bermanfaat buat kita. Karena yang dikatakan oleh hadis Rasulullah, barang siapa yang memudahkan, yang memberikan kemudahan kepada seseorang, Allah akan mudahkan nanti buat kita di dunia dan di akhirat. Amin. Nanti buat kita di akhirat nanti, pada saat-saat orang susah di yaumil mahsyar, itu kita akan diringankan, akan di bawah naungan awannya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan perwakilan kita Bapak Haji Jainuddin ini bisa menyampaikan, bisa langsung salam saja buat kita, Pak Haji, mudah-mudahan bisa. Kasih Pak Haji. Ayo. Ya. Alhamdulillah. Mohon doanya, Pak. Yuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan apa yang menjadi harapan kita buat diri kita, buat istri kita, buat anak keturunan kita, buat seluruh lingkungan kita. Kita mohonkan kepada Allah semoga
diberikan petunjuk, dijaga, dibimbing selalu. Yang kita minta doakan, kita doakan apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, kalau hati ini kita udah condong, ya Allah, kalau cucu kita sudah atau generasi kita ini sudah istiqomah, ya Allah, jangan kau bimbangkan lagi, jangan kau geser-geser lagi, jangan kau buat gelisah dan resah. Inilah doa kita. Jadi mudah-mudahan buat kita doakan itu yang Allah insya Allah akan memberikan rahmat, dan Allah juga akan memberikan kita pengampunan dengan segala doa kita tersebut. Hadirin sekalian, tidak terasa kalau seandainya 2 tahun yang lalu kita tidak bisa kumpul seperti ini. Bayangkan, Allah memberikan pertolongan kepada kita. Allah, kalau kita mengkaji, kalau kita bersyukur kepada Allah, inilah bukti yang perlu kita jalankan. Kenapa demikian? Karena yang Allah katakan, ujian itu walanabluwannakum bisyai, kecil sekali. Memang kalau kita melihat secara fisik, secara nyata, banyak kurban di tempat kita tentang COVID. Tapi Allah tetap menyatakan itu kecil. Bisai, bagian. Jadi bagian kecil. Karena apa? Sempurnanya itu Allah yang memberikan ujian, Allah yang memberikan. Yang Allah katakan, saya tidak menguji kamu sesuai dengan kemampuan kita. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah udah tahu ukuran kita. Mohon maaf, ibu-ibu kelihatannya capek, masih terus diuji oleh Allah. Udah masakin, udah ngolah, ternyata nggak dimakan. Bapak-bapak udah nyari uang, pas begitu dikasih uang, digunakan sama anaknya yang tidak bermanfaat. Ini ujian kita. Ini yang Allah kasih kepada kita. Akhirnya kita mesti mengatakan sabar, ikhlas. Makanya orang sabar dan ikhlas mendapatkan ucapan dalam surat Ar-Ra'd, apa yang dikatakan? Salamun alaikum bima sabartum. Jadi kita udah masuk surga ini mendapatkan kalimat salam tentang sabar itu, gitu. Makanya buat kita dihadirkan oleh Allah ini sendiri, terutama di akhir tahun ini, sekedar kita, yaitu bagaimana kita muhasabah, bagaimana kita introspeksi diri, bagaimana kita mengkaji diri, bagaimana kita mengevaluasi diri. Karena kalau kita tidak muhasabah, kita tidak evaluasi, tidak kontrol, Umar Ibn Al-Khattab mengatakan, hitunglah, hisablah dirimu, hasibu qabla an yuhasabu. Kita evaluasi, kita kontrol, kita koreksi diri kita. Kalau tadi kita bangun subuh sampai sekarang seperti apa? Kalau sampai kita di masjid, kita seperti apa? Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyum adalah kulluddin khuluq. Jadi agama ini semuanya terdiri dari akhlak. Agama semuanya ini terdiri dari akhlak. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu tanya kepada saya, insya Allah saya bisa jawab. Kenapa keseluruhan agama itu akhlak? Sekarang kita evaluasi.
Kenapa demikian? Bagaimana kita mensikapi kalau agama ini dikatakan seluruhnya akhlak? Ini yang kalau kita kaji, kalau kita pelajari, kenapa demikian? Yang namanya orang yang mendalami agama, termasuk Imam Ibnul Qayyum, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Bukhari, dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, termasuk para waliullah yang ada di muka bumi ini, Allah katakan, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari itu. Kenapa demikian? Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau kita dikehendaki oleh Allah satu kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman kita kepada agama. Nah, sekarang kita bertanya, bandingkan yang namanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau saja yang namanya orang, semua manusia, semua orang yang beriman mentadaburkan surat Wal Asri, sudah cukup. Al-Quran itu sudah cukup dengan Wal Asri. Coba bayangkan, itu sangat tajam, sangat mendalam, sangat luar biasa tentang yang Allah kasih karomah, Allah kasih kemuliaan. Ini. Nah, sekarang buat kita ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, nggak usah jauh-jauh, kita masih dihadirkan oleh Allah. Allah sangat mencintai kita. Ini. Kenapa demikian? Karena ada yang memberikan jalan kepada kita. Siapa itu? Makanya kita memberikan sholawat. Sholawat kepada siapa? Kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dikatakan? Fattabi'uni, ikuti aku. Makanya kalau kita ikuti Rasulullah, kita akan temukan begitu banyak panduannya. Sampai-sampai Rasulullah itu sendiri memberikan. Inilah salah satu contohnya. Kenapa demikian? Ibu, bapak, hadirin sekalian kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita nih, yang Rasulullah menyampaikan di Taif, yaitu menyampaikan dakwah di Taif, yang diterima apa, Bu? Bukan dihormatin, bukan disambut seperti Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah yang dikatakan salatullah salamullah ala toha Rasulillah, sampai begitu. Sampai begitu Rasulullah dihormati. Tapi pas begitu sampai di Taif, ternyata apa? Ditimpukin, dilukai. Sampai Ibnu Mas'ud itu menjaganya, termasuk Rasulullah berdarah-darah. Inilah yang namanya khuluq, akhlak. Oleh karenanya sampai ditanyakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu ya Ummul Mukminin, seperti apa akhlaknya Rasulullah? Kata Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Makanya kalau seandainya inilah ketajaman daripada Imam Ibnul Qayyum, kalau yang namanya dikatakan seluruh isi agama itu akhlak, karena bagian Rasulullah akhlaknya saja Al-Quran. Jadi ini yang luar biasa, mendalam sekali.
Nah, kita mohon maaf. Seperti apa ya Ummul Mukminin? Rasulullah selama 1 tahun sebelum diberikan rukhsah dengan para sahabat, yaitu qiyamul lail, selama 1 tahun kakinya sampai bengkak. Bayangkan, yang namanya baca surahnya, baca waktu rakaat pertama, saya tadi aja merasa kelamaan itu. Yang namanya baca surat Ar-Rahman, kelamaan. Mestinya baca kulhu atau kuliah atau ina gitu. Rasulullah lah membaca luar biasa, Bu. Bayangkan, para sahabat ngikutin. Pertama baca surat Al-Baqarah, selesai. Dipikir langsung ruku, tidak. Setelah itu baca surah Ali Imran. Bayangkan, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran lebih kurang 200 ayat. Setelah itu lanjutkan lagi surat An-Nisa 176 ayat, sudah lebih kurang hampir 600 ayat. Coba bayangkan, kakinya sampai bengkak berdiri. Nah, saking merindukannya Allah. Ini akhlaknya Rasulullah terhadap perintah Allah. Makanya kalau dikatakan semua isi atau semua isi agama itu adalah akhlak, apa yang bisa kita ambil? Salah satu contohnya adalah akhlak kita. Kalau kita kaitkan dengan rukun iman, bagaimana kita bersikap, berperilaku terhadap Allah. Apakah cuma sekedar mengimani? Tidak. Iman itu seperti apa? Kalau Allah perintahkan, kalau Allah katakan, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalau kamu melakukan kesalahan, kalau kamu melakukan keteledoran, cepat-cepat kamu melakukan kebaikan. Nah, ini. Nah, terkait dengan tadi, apa yang menjadi yang kita bisa dikatakan semua isi agama itu adalah akhlak. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita untuk mengimani Allah, akhlak kita untuk melaksanakan perintah Allah, akhlak kita perintah Allah itu sendiri apa? Sholat, terkait dengan rukun Islam. Bagaimana akhlak kita untuk mempersiapkan kita sholat, bagaimana akhlak kita berpakaian, bagaimana akhlak kita waktu sujud, semuanya terkait. Bagaimana akhlak kita terhadap istri, bagaimana akhlak kita terhadap tetangga, bagaimana akhlak kita terhadap lingkungan, bagaimana akhlak kita menyikapi kepada orang yang kafir, bagaimana semuanya akhlak. Inilah kedalaman daripada Imam Ibnul Qayyim. Makanya dicontoh oleh Rasulullah yang Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau uswatun, kalau orang yang belajar qiraat, u itu full, penuh. Domah u itu full. Tapi kita boleh dibaca dalam salah satu riwayat, boleh dibaca i, kecil, sedikit, iswah. Iswatun hasanah. Artinya, kalau seandainya kita nggak mampu yang seperti Rasulullah lakukan, yang kita mampu tapi langgeng. Sekarang kalau kita belajar melihat sejarah seperti apa, Bilal bin Rabah, dia sebagai seorang budak. Apa kehebatan Bilal bin Rabah? Kalau kemampuannya tidak sehebat yang namanya pembayar atau pengganti yang menebus Bilal bin Rabah, yaitu Abu Bakar Siddiq. Pada saat Bilal disiksa oleh Umayyah, Bilal hanya mengatakan ahad,
ahad. Karena yakin seorang budak sudah disiksa seperti apa, diterik yang panas. Ahad. Tauhidnya luar biasa. Itu salah satu adalah seseorang budak yang berperilaku akhlak kepada Allah, yang dia bisa baru ahad saja. Kalau kita sudah mengimani, yaitu yang Allah katakan wa amilus sholihah. Itu nama akhlak kita kepada Allah, melakukan wa tawasau bil haq, melaksanakan semuanya yang Allah perintahkan untuk saling mengingatkan, saling memberi nasihat dengan benar. Jangan sampai kita nasihatin kepada orang, maksudnya baik, menyampaikannya salah. Itu salah, nggak boleh. Bukan begitu, Bu, sebaiknya seperti ini. Pak, sebaiknya seperti ini. Inilah yang tambahan dari katakan watawasau bil marhamah. Jadi kalau kita melaksanakan pelaksanaan itu termasuk adalah akhlak yang mulia, akhlakul karimah yang Allah katakan melalui hadis Rasulullah diutus oleh Allah apa? Liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah diutus itu hanya memperbaiki, pantas. Kalau Imam Ibnul Qayyim mengatakan semua agama itu isinya akhlak. Akhlak terhadap lingkungan supaya kita sehat. Sapu, bersihkan rumah, itu akhlak terhadap rumah. Semuanya sudah termasuk. Masuk kamar mandi ada akhlaknya. Mau pakai pakaian ada akhlaknya. Mau bergaul dengan istri ada akhlaknya. Mau nikah ada akhlaknya. Itu perilaku. Kalau kita semua melaksanakan itu, makanya kita bagian, mohon maaf ibu bapak hadirin sekalian, termasuk yang menyampaikan ini, semuanya dirindukan oleh Allah. Ini kajian yang mendalam dari Imam Ibnul Qayyim. Kenapa Allah merindukan Nabi Musa? Pengen, ya Allah, saya ingin yakin, saya ingin melihatmu ya Allah. Kalau kata Allah, ya Musa, kamu nggak sanggup, kamu nggak yakin. Makanya Allah sudah katakan begitu banyak di ayat Al-Quran, al-haqqu min rabbikum fala takuna minal mumtarin. Itu 2 kali di surat Al-Imran di surat Al-Baqarah 148, di surat Al-Imran 2114, dan katakan lagi di surat Al-Kahfi, al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu Allah katakan. Allah katakan lagi beberapa ayat juga, zalikal kitabula la raiba fih. Ini ayat nggak ada yang bikin keraguan, udah pasti benar. Jadi kalau seandainya kita, makanya dikatakan oleh Allah semuanya benar yang datangnya dari Allah. Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini hadirin sekalian, makanya Allah merindukan kita. Allah menyerahkan amanah ini kepada kita sebagai khalifah fil ard, khalifah fil baiti, khalifah yang dikatakan yaitu kulukum ra'in. Jadi ibu-ibu bertanggung jawab terhadap di rumah, ibu-ibu bertanggung jawab terhadap anak, ibu-ibu bertanggung jawab terhadap apa yang dimiliki oleh suami, hartanya. Kalau ibu-ibu menjaga, ibu-ibu melaksanakan semua yang Rasulullah katakan, yang melaksanakan sesuai yang syariahnya, yang dikatakan semua agama ini adalah akhlak, makanya ibu-ibu paling gampang masuk surga.
segampang-gampangnya masuk surga. Yang dikasih kehormatan lagi, mohon maaf, beda dengan bapak-bapak. Ibu-ibu pada saat ibu-ibu sudah melaksanakan semuanya, termasuk yang nggak main-main jihadnya orang Islam atau jihadnya orang mukmin atau orang yang beriman laki-laki, itu tidak sama jihadnya dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ada rezeki, mudah-mudahan ibu-ibu dilimpahkan rezeki yang melimpah oleh Allah. Salah satunya ibu-ibu berangkat haji, berangkat umroh. Itu jihadnya ibu-ibu. Coba kalau bapak-bapak jihadnya perang. Itu. Jadi bayangkan dikasih dispensasi ibu-ibu. Tapi juga awas, Rasulullah pada saat melaksanakan sholat itu mundur 2 langkah ke belakang. Kenapa? Rasulullah digambarkan, ya Allah, umatku seperti ini. Kenapa? Yang banyak masuk neraka adalah ibu-ibu. Tapi mudah-mudahan yang di sini semuanya insya Allah nggak ada yang masuk neraka. Kalau seandainya yang dikatakan yaitu narapidana jahannamunium, katanya, kata hadis Rasulullah. Jadi ekstapol jahanam. Setelah dibebaskan dari siksa api neraka, dalam salah satu hadis dikatakan dijadikan tempat, dicelupkan di sumur kehidupan. Kita semuanya yang geseng, angus seperti saya, kulit saya ini udah nggak kelihatan, ternyata kembali normal. Enggak seperti kita yang duduk nyender, yang sudah ngantuk-ngantuk ini. Semuanya apa? Nanti udah gagah semuanya. Kalau Mas Imam gagahnya kayak gitu, sekarang udah 30-an ya Mas Imam ya. Nah, gantengnya kayak Mas Imam. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah umur 50 nggak ada yang masuk surga tuh. Yang masuk surga orang yang cantik, orang yang ganteng. Dan mohon maaf, jangan, karena kita dirindukan oleh Allah. Rasulullah sudah menyatakan dirinya sendiri rindu kepada kita. Kalau rindu kepada kita, bagaimana kita rindu? Inilah akhlak lagi. Akhlak lagi kepada Rasulullah, akhlak lagi kepada kitab, akhlak lagi kepada keimanan. Keimanan itu sendiri yang gaib. Yang gaib apa? Termasuk kita malaikat, kubur, kiamat, ya kan? Pertanyaan kubur itu jangan main-main. Pertanyaan kubur kalau nggak bisa dijawab, jadi siksa kubur. Kalau bisa dijawab, jadi taman surga, Rodatul Riyadul Jinan. Ini kalau kita bisa menjawab. Makanya kalau kita bisa menjawab, kalau kita dekat kepada Allah, dalam surat Ibrahim 26-27, Allah akan mengkokohkan pertanyaan itu sendiri yang bisa kita menjawabnya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ini hadirin sekalian. Jadi kalau seandainya Allah sudah merindukan kita, Allah sudah menyiapkan surga buat kita, nggak main-main, Bu. Seperti apa? Kalau kita pengen ketemu waktu dulu, kalau saya itu sekitar 43 tahun yang lalu, gitu, mau ketemu pacar, kayaknya udah pas belum nih pakaian yang saya beli gitu. Pengen ketemu, waktu itu jauh, wakuncarnya. Nah bayangkan, Allah yang merindukan kita, Allah yang menyiapkan dirinya buat kita, yang dikatakan, yang sering disampaikan, sebentar lagi dalam hitungan kurun, lebih kurang 3 bulan ke depan, pertengahan Maret, kita sudah memulai, insya Allah dipanjangkan umur kita, berpuasa. Bayangkan, yang dikatakan 2 kegembiraan yang diberikan oleh Allah. Pertama, kegembiraan orang yang berbuka. Yang kedua adalah wajhullah, kita akan bertatap muka dengan Allah tanpa tabir, tanpa hijab. Yang Nabi Musa baru dikasih pancaran saja langsung pingsan, kelenger. Bayangkan seperti itu.
Nah, kita nanti nggak ada tabir. Ini Allah merindukan kita. Rasulullah nunggu kita. Nanti Rasulullah dalam salah satu riwayat akan memberikan minum melalui tangannya, yaitu di Telaga Kausar. Coba, sangat dirindukan oleh Allah, sangat dirindukan oleh Rasulullah. Makanya Allah bimbing lagi buat kita dalam surat Al-Hasyr, yaitu doa kita, yaitu ya Allah berikan istilahnya kemuliaan kepada orang-orang yang beriman sebelum kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini. Jadi kita mendoakan saudara kita. Kalau kita sudah mendoakan saudara kita bil iman, wala taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kalau kita sudah mendoakan, hati kita udah nggak boleh lagi. Makanya banyak jalan, Bu. Banyak jalan semuanya kepada kita. Kalau sekarang kalau bisa buat kita ini salaman sudah nempel lagi. Gitu. Datang duduk salaman, habis ini salaman. Gitu. Karena apa? Dengan kita sofwah, dengan kita salaman tanpa kita ucapkan, dosa kita sudah gugur. Ini luar biasanya, dikasih kemudahan. Makanya saya menghimbau kepada ibu bapak hadirin sekalian, supaya nih dari sekarang saya titipkan, ini amanah. Mudah-mudahan bapak ibu ingat, jumlahnya sedikit tapi pahalanya melimpah. Saya sudah sampaikan di ibu-ibu. Sekarang dalam salah satu riwayat ada seorang hamba Bani Israel selama 83 tahun itu tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Coba, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Nah sekarang saya tanya, termasuk diri saya sendiri, kira-kira nggak usah qiyamul lail dah, sholat sunnah rawatib aja yang full kita kerjakan. Siapa yang full melaksanakan puasa Senin Kemis? Siapa yang bisa melaksanakan yaumil bid dan seterusnya? Siapa yang bisa rutin itu? Ini yang namanya seseorang qiyamul lail 83 tahun enggak pernah lewat. Ini. Nah, sekarang para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mulia sekali orang itu." Benar. Gitu. 83 tahun. Nah, sekarang buat kita, yuk dari sekarang titipkan sedikit rezeki kita, tabung dari sekarang buat persiapan pada saat nanti kita i'tikaf di malam 20 sampai akhir Ramadan. Niatkan dari sekarang, kalau perlu dihimpun panitianya. Karena apa? Dengan kita memberikan rezeki kita yang sedikit, pasti Allah turunkan daripada yang namanya malam Lailatul Qadar. Kalau selama 83 tahun orang beribadah fokus, nggak pernah tertinggal, kita hanya mendapatkan melaksanakan satu malam. Diganjarkannya pahala ibadahnya selama 83 tahun. Selama 1000 bulan atau 83 tahun. Ini. Bayangkan. Jadi mudah-mudahan ini saya titipkan kepada bagian dakwah Pak Sam berserta krunya, tolong dibuat Pak. Mudah-mudahan rezeki buat kita yang sedikit pahalanya melimpah. Ini yang selalu disampaikan oleh almarhum Bapak Haji Zainuddin Idris rahimahullah. Karena apa? Kerjanya sedikit, pahalanya melimpah.
kerjanya minim, pahalanya meruah. Ini hadirin sekalian. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, apa yang ingin kita raih adalah di akhir tahun ini hendaknya kita mesti merubah sikap kita, perilaku kita, akhlak kita. Kalau Imam Ibnul Qayyim mengatakan, ini saya ambil, saya nukil dari kitab Riyadhus Shalihin, tapi Riyadhus Shalihin ini baru sekedar hadisnya. Saya sudah memproses dalam Riyadhus Shalihin, namanya Sarah Rauh Riyadhus Shalihin, adalah bagaimana sikap kita untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan itu. Ada beberapa yang dititipkan, yang diajarkan oleh Imam Ibnul Qayyim itu, kalau kita baca jelasnya di kitab Madarikus Shalihin itu lengkap kitab terjemahannya, tapi saya melihat dari kitab aslinya itu semuanya bukan muhtasar. Jadi ada sekitar, kalau nggak salah itu sekitar hampir 3000 halaman. Apa yang dikatakan oleh orang-orang atau yang Imam Ibnul Qayyim itu, hendaknya buat kita orang yang berakhlak yang mulia itu, orang itu harus kuat, ialah orang yang mampu mengalahkan amarahnya. Jadi waktu dia marah, dia bisa menahan diri. Itu satu. Yang kedua, meluruskan kesalahan manusia. Ini juga sikap akhlak. Mengajarkan mereka adalah manhaj para nabi, sunnah-sunnahnya para anbiya. Ini hadirin sekalian. Jadi penuntut ilmu buat kita semua, yuk kita sikapin lagi. Sekarang kita sudah melaksanakan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah atau tidak sikap kita, akhlak kita. Yang ketiga adalah mengajak manusia kepada kebenaran. Untuk itu kepada kebenaran yang dikatakan watawasau bil haq, watawasau bil marhamah. Karena dengan kayak gitu, akhlak yang baik adalah sifatnya sabar, sifatnya ikhlas, sifatnya tabah, sifatnya pemberani, orang bisa tahan marah. Inilah hadirin sekalian, di penghujung akhir tahun, mudah-mudahan kita minta sama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Yang kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Anak kita dijaga, harta kita dijaga oleh Allah, karena ke depan ini ujiannya semakin berat, ujiannya semakin bertambah. Kalau kita tidak sikapi dengan akhlak, dengan perilaku yang dikatakan Rasulullah itu ala khuluqil azim, ini yang kita pertanyakan, yang kita ibda binafsik, kita introspeksi dari lingkungan kita sendiri. Ini hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan. Al-haqqu min rabbikum, yang benar pasti datangnya dari Allah, yang salah, yang lemah semata-mata kedoifan karena kekurangan saya. Untuk itu saya minta maaf kepada hadirin sekalian, dan sekaligus untuk kita saling memaafkan satu sama lain, baik yang langsung kita sampaikan atau tidak. Mudah-mudahan buat kita semua, selalu saya ingin sampaikan pesan saya kepada jamaah sekalian, nanti bapak-bapak yang dikatakan dalam Al-Quran ayat 102 dalam surat Al-Imran, hendaknya kita, setiap kita ini pernah saya sampaikan, memperhatikan duduk di sekeliling kita, duduk di samping kanan kiri kita. Kalau bapak-bapak tadi minta tidak bertemu saya di surga, bapak-bapak semuanya sudah masuk surga, tolong cariin saya di neraka. Minta sama Allah, prerogatif kita ada. Itu dikasih sebagai orang beriman, hadisnya sahih.
Jadi begitupun ibu-ibu, seluruh hadirin jamaah sekalian, kalau ibu-ibu tidak ada, insya Allah akan saya cari. Ini mudah-mudahan buat kita. Sekali lagi saya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.